back to my channel, Digital Edu. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa Menpan RB dan DPR sepakat, kategori honorer ini akan dapat NIP P3K 2024 walaupun tak masuk formasi. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Pengangkatan honorer menjadi P3K akan tuntas pada tahun 2025. Tenaga honorer yang diangkat P3K ini harus melalui seleksi terlebih dulu. Pelamar P3K sendiri terbagi menjadi 4 jenis, yaitu pelamar prioritas, honorer database BKN, honorer non-database BKN, dan XTHK2. Namun tidak semua pelamar P3K bisa ditampung formasi yang dibuka instansi. Sebab formasi yang telah ditetapkan sangat terbatas. Meski demikian, pembagian nomor induk pegawai akan tetap dibagikan untuk honorer tertentu. Meskipun mereka tak masuk formasi, tapi tetap bisa diangkat P3K. Hal ini sesuai dengan kesepakatan Menpan RB, DPR, dan BKN. Adapun kategori honorer yang pasti dapat NIP, adalah yang masuk database BKN dan ikut semua tahapan seleksi P3K 2024. Walaupun nilai mereka rendah pada seleksi, juga akan tetap diangkat. Tapi baru bisa diangkat jadi P3K paruh waktu yang gajinya sesuai kemampuan daerah. Sementara itu bagi tenaga honorer yang lulus seleksi administrasi P3K 2024 tahap 1 harus hadapi ujian selanjutnya. Bersiaplah, setelah seleksi administrasi tenaga honorer harus menyiapkan diri dan materi untuk melalui ujian lainnya. Seperti diketahui, tenaga honorer yang mendaftar dan mengikuti P3K 2024 harus melewati tahapan berikut ini. Pertama, honorer yang bisa mendaftar rekrutmen P3K 2024 ini harus lolos seleksi administrasi terlebih dahulu. Kedua, setelah lulus seleksi administrasi maka tenaga honorer wajib mengikuti ujian kompetensi. Perlu diingat, penjadwalan seleksi kompetensi akan dimulai pada 15 hingga tanggal 25 November tahun 2024. Lalu, jadwal pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi pada tanggal 26 November sampai tanggal 1 Desember tahun 2024. Dan akhirnya, inilah waktu pelaksanaan seleksi kompetensi bagi tenaga honorer tahap 1 pada 2 hingga tanggal 19 Desember tahun 2024. Setelahnya, jadwal pengolahan hasil seleksi kompetensi pada 7 sampai tanggal 23 Desember tahun 2024. Lalu, jadwal pengumuman hasil kelulusan honorer pada seleksi tahap 1 dimulai pada 24 sampai 31 Desember tahun 2024. Jadwal pengumuman tersebut ditujukan bagi instansi yang tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Hal penting yang perlu dipahami honorer hadapi seleksi kompetensi tahap 1 adalah 3 poin penting ini. Jadi, di dalam seleksi kompetensi terdapat 3 poin utama yang terdiri atas 1. Seleksi kompetensi teknis 2. Seleksi kompetensi manajerial, dan 3. Seleksi kompetensi sosial kultural. Hal tersebut tercantum dalam keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 diktum ke-13. Ketiga seleksi kompetensi tadi memiliki tujuan dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Hal itu juga disebutkan dalam Kep Menpan RB nomor 347 tahun 2024 diktum ke-14. Keputusan Menpan RB ini berisi tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Untuk menghadapi seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan seleksi sosial kultural, maka para honorer wajib menguasai 15 hal yang menjadi muatan pentingnya. Berikut 15 muatan seleksi kompetensi yang wajib dikuasai para honorer berdasarkan Diktum 15 Keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Kompetensi teknis, menguji tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati,
diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Sedangkan untuk kompetensi manajerial, memuat tentang integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir materi kompetensi sosial kultural, meliputi kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan empati. Info lainnya yang tak kalah penting yakni, meski lulus peringkat terbaik, guru honorer harus lewati prosedur ini untuk jadi P3K 2024. Guru honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024 wajib mencermati prosedur yang ditetapkan Keputusan Menpan RB. Tepatnya, Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Pelamar kategori guru honorer yang bisa mendaftar seleksi harus mengetahui pengadaan formasi P3K. Artinya, guru honorer harus mencermati lowongan, peluang formasi yang disediakan oleh instansi daerah. Lalu, di dalam Kepmenpan RB guru honorer harus mengikuti seleksi terdiri dari seleksi administrasi dan kompetensi. Dalam seleksi kompetensi P3K bagi guru honorer terdapat 3 poin penting yang terdiri dari 1. Seleksi kompetensi teknis 2. Seleksi kompetensi manajerial, dan 3. Seleksi kompetensi sosial. Perlu diketahui oleh guru honorer, nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 dengan rincian sebagai berikut. 450 untuk seleksi kompetensi teknis, 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan 40 untuk wawancara. Kemudian perlu diketahui, meski guru honorer lulus dengan peringkat terbaik harus mengikuti prosedur berikut ini. Kelulusan pelamar formasi guru ini diberlakukan secara berurutan sesuai kategorinya, yaitu: pertama, pelamar prioritas, kedua, guru XTHK 2, ketiga, tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah, keempat, guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Dan yang kelima, lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.